Siapa yang pernah bayangin kalau karakter Deadpool benar-benar ada in real life? Well, kenyataannya emang beneran ada. Tapi Wade Wilson yang dikenal sebagai Deadpool Killer ini bukan karakter Marvel yang kita semua tahu. Di balik nama itu, ada kisah-kisah yang mengerikan dan juga tindak kejahatan yang sempat bikin gempar dunia. Siapa sih Wade Wilson ini? Dan apa yang bikin dia jadi pembunuh paling brutal di Florida? Let's get into it only here on Set The Expose. Wade Stephen Wilson lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1994 adalah seorang kriminal asal Amerika yang terkenal setelah dijatuhi hukuman atau dianggap bersalah atas kasus pembunuhan dua orang wanita bernama Kristen Melton dan Diana Ross di Cape Coral, Florida pada tahun 2019. Ia merupakan anak adopsi dari pasangan Steve and Candace Wilson. Wilson tumbuh besar di Tallahassee, Florida, dan juga pernah bersekolah di Chillis High School. Semasa mudanya, Wilson ini tuh dikenal sebagai anak yang cukup bermasalah atau problematik, karena dia ini sering terlibat dalam kasus kejahatan ringan dan penyalahgunaan obat-obatan. Dia juga mengalami cedera otak semasa kecil dan remajanya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai alasan dari kondisi emosionalnya Wilson yang tidak stabil. Karena namanya sama dengan karakter Deadpool, makanya media sering ngejulukin dia sebagai Deadpool Killer. Oke, Wilson ini mulai berurusan sama hukum sejak tahun 2012 di Leon County karena dia terlibat sama kasus perampokan, penyerangan, dan juga kepemilikan senjata ilegal. Pada tahun 2013, dia juga dijatuhi hukuman penjara atas kasus perampokan dan pencurian besar hingga bulan September tahun 2014. Di tahun 2015, ia juga dituduh melakukan penyerangan seksual dan penculikan terhadap seorang wanita di dalam mobilnya setelah menghadiri sebuah pesta. Nah, pada tahun 2017, dia juga masuk penjara lagi nih atas pencurian senjata api dan kemudian bebas pada bulan Juli tahun 2018. Dan di tahun yang sama, dia diduga terlibat kasus Dennis Williams, di mana dia mencoba memalsukan bukti dan menawarkan dirinya untuk melakukan pembunuhan terhadap Williams. Nah, pada tahun 2019, mantan pacar Wilson ini juga melaporkan tindak kejahatannya Wilson atas dugaan penyerangan dan kembali ditangkap pada bulan Juli 2019 dengan tuduhan serupa. Pada tahun 2019, Wade Wilson yang dikenal sebagai Deadpool Killer ini akhirnya ditangkap atas kasus pembunuhan terhadap dua orang wanita di Cape Coral, Florida, yaitu Kristen Melton dan Diana Ross. Kristen Melton, seorang ibu berusia 35 tahun, ditemukan tewas di apartemennya pada tanggal 7 Oktober tahun 2019. Melton ditemukan tewas dengan tubuhnya yang menunjukkan banyak tanda-tanda atau bekas pencekikan yang menandakan bahwa ia telah dibunuh secara kejam. Melton ini diketahui memiliki hubungan dengan Wilson. Makanya penyelidikan pun langsung mengarah kepada Wade Wilson sebagai pelaku utama dari pembunuhan Melton. Karena barang-barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian juga mengarah kepada Wilson, serta hubungan antara keduanya juga sempat terungkap. Terus dengan cepat polisi juga akhirnya mulai nih menyelidiki lebih jauh latar belakang dan motif dari Wade Wilson ini,
yang tampaknya menjadi pelaku dari pembunuhan kejam ini. 2 hari setelah kematian Kristen Melton, Diana Ross, seorang wanita lain juga yang diketahui memiliki hubungan dengan Wilson, dilaporkan menghilang. Setelah pencarian intensif, tubuh Ross akhirnya ditemukan di parking lot dalam keadaan yang sangat mengenaskan atau mengerikan. Sama seperti Melton, di tubuh Ross ini didapati bekas-bekas dan tanda pencekikan yang mengindikasikan kalau Ross ini juga menjadi salah satu korban pembunuhan secara brutal. Yang lebih mengerikannya lagi, hasil penyelidikannya ini mengungkapkan kalau Wilson ini nggak cuma ngebunuh Ross gitu aja, tapi dia juga menabrakkan tubuh Ross dengan mobilnya berkali-kali secara brutal, seolah-olah ingin menghilangkan bukti atau sekedar ingin memperburuk kondisi jenazah. Dan dengan kejadian ini semakin memperkuat dugaan kalau Wilson ini benar-benar pelaku pembunuhan yang sangat brutal. Setelah melakukan aksi kejahatannya, Wilson menelpon ayahnya, Stephen Testaseka, dan mengaku telah membunuh 2 wanita ini. Kemudian Testaseka dan istrinya melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dan keesokan harinya akhirnya Wilson ditangkap. Wilson juga mengaku nih kepada seorang detektif atas kejadian yang telah ia lakukan, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, dan mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Selama proses hukum, bukti-bukti mengenai kondisi mental Wilson ini juga diajukan di pengadilan, termasuk kesaksian mengenai cedera otaknya. Seorang ahli saraf juga menjelaskan kalau hasil pemindaian otaknya menunjukkan adanya trauma yang bisa menjelaskan beberapa perilaku impulsifnya. Tapi pihak penuntut ini punya pendapat lain, di mana dijelaskan kalau penyalahgunaan narkoba ini justru yang memiliki peran besar dalam perilaku atau tindakannya Wilson ini. Sementara itu, pembelanya Wilson atau pengacara Wilson, dia beranggapan kalau justru narkoba yang dia konsumsi ini mengganggu kemampuannya untuk menilai situasi saat kejahatan terjadi. Selama persidangan, Wilson ini juga terlihat sangat dingin dan sama sekali nggak nunjukin rasa bersalah atau penyesalan. Reaksinya juga malah semakin mencuri perhatian saat ia membuat gerakan tangan yang aneh dan gak biasa yang diduga ditunjukkan kepada seseorang atau petugas polisi di ruangan tersebut. Beberapa orang nih juga berpendapat kalau gerakan tangannya tersebut hanya menunjukkan perilaku ketidakstabilannya Wilson. Mungkin untuk memancing reaksi atau hanya ingin membuat orang-orang kebingungan. Tapi apapun maksud di balik gerakan tangannya tersebut, hal tersebut semakin memperburuk citranya sebagai sosok yang terobsesi dengan kejahatan dan kekacauan. Yang bikin merindingnya lagi nih, kasus ini tuh semakin menarik perhatian karena adanya keterkaitan antara Wade Wilson dan karakter Marvel Deadpool, di mana seolah-olah dia ini ngegambarin dirinya sebagai Deadpool, sebagai sosok yang gak hanya kejam dan brutal, tapi juga menikmati segala bentuk kekacauan dan kejahatan yang telah ia ciptakan sendiri. Kemudian pada akhir bulan Agustus tahun 2024, setelah 5 jam berdeliberasi, akhirnya hakim memutuskan Wilson dijatuhkan hukuman mati atas kejahatan dan kekejaman yang telah ia lakukan. Ayahnya, Stephen Testaseka, yang juga menjadi saksi di persidangan, mengungkapkan kalau Wilson ini nabrak Ross setelah menyadari kalau si Ross ini masih hidup atau belum meninggal, tanpa alasan yang jelas selain saya hanya ingin melakukannya. Boom. Jaksa juga memaparkan bagaimana Wilson
mencekik kedua wanita tersebut dan memperlakukan jenazahnya dengan sangat kejam dan brutal. Yang akhirnya hal ini menjadi faktor pemberat Wilson hingga divonis hukuman mati. Nah, di Florida sendiri nih, hukuman mati itu diberikan hanya untuk kejahatan yang sangat keji. Dan kejahatan Wade Wilson ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Dengan vonis hukuman mati, kerabat dan teman-teman korban akhirnya merasa sedikit lega. Meskipun rasa kehilangan itu akan tetap ada. Tapi proses persidangan dan hasilnya ini memperkuat kemampuan sistem peradilan di Florida dalam menangani kasus kejahatan yang paling keji dengan cara yang efisien dan adil. Jadi itu dia kisah di balik Double Killer yang bikin kita semua lumayan tercengang dan merinding banget. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ada faktor lain yang bikin Wilson ini terobsesi untuk melakukan tindak kejahatan? Atau emang dia nggak bisa mengendalikan dirinya aja? Coba share pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman atau keluarga kalian karena aku juga nggak sabar buat lihat pendapat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya only on Saturday Exposed. Bye-bye. Termasuk Wilson ini nggak cuma ngebunuh Ruth, tapi dia juga menabrak tubuh dan bebas pada bulan Juli terlalu gatal. Kasus kejahatan ringan dan juga penyalahgunaan narkoba, obat-obatan. Narkocoy.